harus hati-hati ketika mengucap atau melakukan perbuatan. Salawat salam istiqomah kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, kerabatnya, dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita istiqomah memegang ajaran dari baginda Nabi Muhammad SAW sehingga layak untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan malam ini saya membaca kitab Riyadhus Shalihin, lihat taman, kebun, Riyadhus Shalihin, kebun atau taman orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita bagian daripada orang-orang soleh sehingga bisa kumpul dengan orang-orang soleh. Karena sebaik-baik teman itu salah satunya yakni orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Jadi itu orang-orang soleh, tempat kumpul yang terbaik. Makanya mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Orang soleh masuk. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi alima. Wa Nabi Abdullah Jabir, dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qala, berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ghazah. Kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi Ghazah. Faqala inna fil Madinah. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya inna bil Madinah, di Madinah itu lirijalan, ada laki-laki masirtum masiron, yang selalu melakukan perjalanan, wala qata'tum wadiyan, dan tidak melewati lembah. Ini sebenarnya ceritanya tentang orang-orang yang hijrah. Illa kanu ma'akum, kecuali mereka bersama kalian, jasahuhum marodo. Ya. Jasad-jasad mereka itu dalam kondisi sakit. Ya. Ini dalam riwayat ini disebutkan bahwasanya di Madinah itu ketika setelah perang, ketika melakukan hijrah itu ada orang yang melewati lembah, menempuh perjalanan, ya, tidak melewati lembah, dan mereka bersama kalian kecuali dalam kondisi sakit. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, illa syarikukum fil ajri, ya, kecuali syarikukum fil ajri, kecuali mereka bersyarikat dengan kalian fil ajri, dengan mendapatkan pahala. Jadi orang yang tidak semangat mereka tetap bersama kalian, sebenarnya mereka itu juga ingin melakukan perjalanan, tapi karena sakit menghalangi mereka sehingga tidak bisa melakukan perjalanan, maka Allah tetap memberikan pahala kepada mereka. Makanya kembali kepada tadi niat, ya. Niat. Orang yang niat melakukan perintah hijrah tapi kemudian terhalang karena sakit, dia sudah mendapatkan pahala berdasarkan hadis ini. Dalam riwayat yang lain, hadis yang lain disebutkan, wa rawahul Bukhari an Anas radhiyallahu anhu, dari Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau.
Qala raja'na min ghazwah. Kami pulang dari perang Ghazwah. Fi ghazwatit Tabuk, perang Tabuk. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata, inna aqwaman khalfana. Sungguhnya ada orang-orang yang ada di belakang kami. Bil Madinah, di dalam Madinah, masalakna sib'an, ya, melintasi gunung, melempar sib'an itu gunung atau lembah, walawadian, dan melewati lembah, illa wahum ma'ana, kecuali mereka bersama kami jasabul udro, dalam kondisi uzur. Jadi mereka itu tidak bisa bersama kami karena dalam kondisi uzur. Uzur yang dimaksud itu mereka tidak bisa melakukan perang itu karena uzur yang menyebabkan beliau tidak bisa perang, tidak bisa perang Tabuk, ya. Jadi perang pulang itu Rasul mengatakan, anak di belakang di Madinah itu ada orang-orang yang tidak bisa ikut karena mereka dalam kondisi uzur. Uzur di sini yakni uzur syar'i. Uzur syar'i itu di mana kewajiban itu boleh tidak ikut serta dalam hal ini jihad, ya. Karena uzur syar'i itu ya karena sakit yang nggak bisa dia berangkat, gitu kan. Boleh, hukumnya boleh, ya. Boleh dia tidak ikut perang karena uzur tua, ya. Tua nggak mungkin bisa ikut perang, boleh. Hadis yang berikutnya ini berkenaan dengan wa Nabi Ishaq Sa'id bin Abi Waqqas, dari bapaknya Ishaq Sa'id bin Abi Waqqas, Al-Malik bin Ubaid bin Abdul Manaf bin Zahra bin Kilab bin Marok bin Ka'ab bin Lu'iyah Al-Quraisy Zuhri radhiyallahu anhu dan keluarganya, ahaduma asyra masyhud. Mereka itu bagian daripada 10 orang yang masyhud lahum bil jannah. Mereka itu termasuk golongan-golongan yang ditetapkan masuk ke dalam surga. 10 orang yang ditetapkan oleh Rasul masuk surga radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, beliau-beliaunya. Qala berkata, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'uduni, ya, menjengukku amah hijatil wada, setelah haji wada, min wajain istaddali, ya, pada saat aku sakit parah, ya. Jadi Rasul itu datang ke salah seorang sahabat yang kaya raya, ya, setelah haji wada, sementara sahabat ini dalam kondisi sakit parah. Fakultu, kemudian dia berkata sahabat ini, ya Rasulullah, inni qad balawni minal wajain ma taraka wa ana, dzul malin wala yarithuni. Beliau mengatakan dalam kondisi sakit ini, beliau mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini qad balawani minal wajahil mataro, saya ini orang yang dalam kondisi yang sakit seperti mataro wa ana, seperti yang engkau lihat saat ini kondisi saya. Dumalin, sementara saya itu punya harta, wala yarithuni, tapi saya tidak memiliki ahli waris, illa ibnatul li, kecuali saya punya anak satu putri saja, ya. Jadi sahabat ini mengatakan, aku sakit parah, jenengan datang ke saya itu ya kayak gini, jenengan lihat sakit parah, aku itu sugih tapi tidak punya ahli waris, illa ibnatul li, kecuali saya punya satu orang putri.
afatasaddaqu bisuluseni malin, apakah aku sedekahkan hartaku ini 2/3-nya. Jadi tanya ke Rasul, aku ini dalam kondisi sakit parah seperti yang jenengan lihat, aku tidak punya ahli waris, cuma punya 1 putri, apa tak sedekahno hartaku ini 2/3-nya. Kemudian Rasul jawab, lah, pola lah, enggak, katanya Nabi, tidak boleh 2/3 hartanya itu disedekahkan, enggak boleh sama Rasul. Qultu fashkur ya Rasulullah, saya kemudian ngomong, nek setengah bagaimana ya Rasulullah, setengah dari hartaku tak sedekahno. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, lah, enggak boleh. Qultu, kemudian saya ngomong, fasulusu ya Rasulullah, bagaimana kalau sepertiga dari harta aku sedekahkan, maksudku. Qala sulus wa sulusun katsirun wa kabirun. Nah, yang sepertiga itu. Yang sepertiga yang banyak dan besar. Karena Rasul itu menghitung ini orang kaya raya, sepertiganya itu banyak dan gede gitu. Ya. Jadi Rasul meridhoi sepertiga dari harta ini yang menjadi landasan. Nanti saya ceritakan ya. Saya lanjutkan lagi. Innaka antadru warasaka alniya. Sesungguhnya kamu meninggalkan warisanmu itu kepada ahli warismu alniya, supaya mereka menjadi kaya. Khairon, lebih baik, min antadruhum, ya, daripada menjadi fakir. Kadang-kadang ada orang itu, ya, ada di kalangan sahabat hingga sekarang tuh ada mensedekahkan hartanya semua anaknya enggak kebagian, ingin dapat pahala banyak, padahal Rasul melarang paling banyaknya 1/3, dan Rasul mengatakan itu lebih baik, jangan sampai lebih baik meninggalkan anak-anakmu itu dalam kondisi kaya sehingga tidak fakir. Alatan lahu, ya tafakkunan nas, sehingga tidak perlu meminta-minta kepada manusia. Nah, jadi ini yang menjadi landasan. Kalau punya harta, ini perbandingannya gini, sahabatnya kaya raya, nggak punya anak, cuma 1 putri tok. Jadi beliau mengatakan, bagaimana nek sepertiga ini tak sedekahno, nek 2/3 jangan, setengah jangan juga disedekahkan, sepertiga oke, kata Nabi. Ya. Kemudian Nabi menjelaskan, lebih baik kamu tinggalkan anakmu dalam kondisi kaya atau kecukupan, jangan sampai fakir, jangan sampai minta-minta kepada manusia. Inilah yang kemudian menjadi sandaran ketika seseorang itu kaya raya, punya keturunan, untuk disedekahkan itu maksimalnya itu 1/3. Maksimal. Bagaimana kalau zero, nggak disedekahkan, semuanya dimakan habis oleh ahli warisnya, ya nggak apa-apa. Paling gedenya itu 1/3. 1/3. Jadi kalau mau disedekahkan ya 1/3, 2/3-nya masuk ke anaknya. Yang 1 perempuan itu. Bagaimana kalau anaknya banyak? Dibagi-bagi ya. Lebih baik dibagi-bagi sehingga anaknya kembali kepada hadis Nabi, jangan sampai meninggalkan anak dalam kondisi kelaparan, kondisi fakir, minta-minta orang, dan Rasul suka kepada memberikan keturunannya yang menjadi kaya, artinya tidak sampai miskin. Itu karena wa inna kalan tunfiqu nafaqatan tantaghi biha wajhullah, dan dengan menafkahkan hartamu itu kamu akan bertemu dengan Allah itu dalam kondisi yang senang gitu kan. Nanti ketemu sama Allah itu
dengan niat yaitu bangga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika anaknya tidak ditinggalkan dalam kondisi kelaparan. Makanya dulu itu ada almarhum bapak yang punya soto itu ya. Pak siapa itu? Yang sering cuci darah ya. Pak Jono ya. Kan saya pernah dipanggil sama beliau, dimintain pendapat. Kemudian datang ke rumahnya. Ya. Ustadz, saya punya anak 3 kalau nggak salah. Apakah saya berikan sekarang? Apakah nanti biar dibagi-bagi sama mereka ketika saya meninggal? Kemudian saya tanya, kalau sama bisa berikan sekarang aja dikasih supaya nanti kalau jenengan meninggal gitu kan, tidak rame anak-anaknya. Kalau sama rame nanti sedih di alam kubur, pusing. Hari cerita anak saya ini sudah saya kasih 1 rumah, ini dikasih 1 rumah, nanti kemudian yang kecil 1 rumah ini, ya udah bagus. Jadi nggak ada waris Pak Ustaz, nggak apa-apa. Hartanya habis untuk dibagi ke anak-anaknya, ya nggak apa-apa. Lebih baik gitu, karena pada umumnya ketika nggak diurus sejak orang tua masih hidup, biasanya berantem antar anak, justru akhirnya orang tua yang di alam kubur yang harusnya dengan harta yang dia bisa memperingan bebannya di alam kubur, akhirnya anaknya kisruh, yang nangis itu orang tua di alam kubur, nyesel kenapa nggak tak bagi ketika saya masih hidup. Ya saya ngomong beliau tuh kayak gitu, ya udah saya bagi langsung aja, ada sebagian hartanya dibagi, pokoknya dia memandangnya sudah adil, ya monggo nggak apa-apa. Nanti saya tinggal di sini, anak yang terakhir saya biar menempati rumah ini. Tapi diumumkan ke anak-anak yang lain sehingga ini tidak menjadi waris. Yang hibah, pemberian. Nanti tinggal diomongin ke anaknya, nanti kalau bapak meninggal, rumah yang ditempati ini ditempati adik-adikmu, adikmu yang kecil. Sudah yang lain kan sudah dapat rumah ini, yang pokoknya ini nggak usah dipermasalahkan, ini pakai untuk yang kecil. Meninggal aman dia, artinya aman itu anaknya nggak ribut, ya, nggak ribut warisan. Apalagi banyak fakta menunjukkan ributnya itu bukan hanya ribut mulut, tapi ributnya ribut fisik sampai bunuh-bunuhan, naudzubillah. Ada anak bunuh adik, bunuh kakak, naudzubillah. Mudah-mudahan keluarga kita terhindar dari itu. Pasti sedih kalau kita di alam kubur keturunan kita berantemnya sampai pukul-pukulan, sampai bunuh-bunuhan, naudzubillah. Jauh ya, mudah-mudahan jauh. Monggo silakan kalau ada yang bertanyakan. Di sini jadi menggunakan orang kaya, orang korupsi kan, korupsi sekarang supaya anaknya kelaparan, nambah korupsi. Terus jadinya takut anaknya nggak kelaparan. Jadi di situ kan jadi ketakutan kelaparan. Kalau nggak ngaji, memang ketakutan akan hidup miskin itu ada. Ya. Kalau ngaji, insya Allah mentalnya kuat, karena kaya, miskin, sehat, sakit itu bukan wilayahnya manusia, tapi wilayahnya Allah. Manusia itu kalau berkaitan dengan kaya atau miskin, manusia itu diperintahkan untuk ikhtiar, usahanya tetap sesuai dengan perintah Allah, jangan sampai menyalahi perintah Allah. Misalnya tadi korupsi, khawatir anaknya miskin, akhirnya dia ngumpulin harta banyak, malah kebalik,
ketika harta banyak itu didapat dengan cara yang nggak benar, ada saja dampak daripada harta haram yang dimakan dia sebagai orang yang cari duit dan termasuk dimakan kepada keturunannya. Muncul penyakit aneh-aneh. Kalau nggak penyakit aneh-aneh, anaknya susah diatur. Saya pernah nagih, tapi ini menjadi pelajaran bagi saya. Saya itu pernah bukan berantem ya, nagih kepada orang. Nilai proyek saya hampir 250 juta. Saya datang ke rumah tersebut, rumahnya mentereng, ada 3 lantai. Saya tahu anaknya cuma 3, rumahnya gede. Masing-masing anak punya mobil satu, istrinya 1, dia 1, total 5. Kemudian tambah pembantunya 1 lagi, karena pokoknya mobilnya lebih dari 7. Ornamennya itu mahal-mahal. Tempat duduknya saja itu bisa puluhan juta karena dari kayu jati. Ketika saya tagih, Pak bayar loh, sampai itu pekerjaan saya sudah selesai, bayar loh. Saya nggak punya duit, Pak. Kemudian nggak lama kemudian anaknya itu yang paling tengah-tengah, laki-laki itu sakit. Curhat, saya tagih lagi, dia curhat, saya itu anak saya sakit, Pak. Hampir 200 jutaan ngamar. Nggak tega saya. Tapi sebenarnya sampai masih bisa bayar jual mobilnya 1, Pak. Nggak mau. Takut miskin. Anaknya sembuh dari sakit, yang satunya kena narkoba. Sudah masuk polisi, ceritanya panjang. Habisnya nggak ratusan juta lagi, mendekati 1.000, 1 M. Ayo dalam artinya. Coba kalau dia mendapatkan harta dengan cara yang benar, ternyata hartanya itu dia dapat, kalau saya telisik, ikut bagian daripada grupnya apa itu yang saya tahu persis, dia mendapatkan hartanya dengan cara yang nggak benar. Akhirnya anaknya nggak ada yang benar. Dan ada 1 anaknya perempuan, namanya Miss A. Saya sebut anaknya, Mbak, bapakmu punya utang ke saya sekian ratus juta. Saya samperin ke kantornya. Akhirnya sikap bapaknya itu nurut ke anaknya. Anaknya juga takut miskin. Curhat malah, kantor saya ini Pak mau bangkrut, ini belum bayar karyawan, bayar kontrakan ini dan lain sebagainya. Tak bilang, tapi sampai ahli warisnya tetap loh ya bayar. Bapaknya stroke sekarang. Saya datangin sampai nggak bisa ngomong. Saya tanya, Bapak masih punya hutang sama saya? Mumpung masih hidup lunasi. Nggak bisa ngomong. Udah, anaknya nggak bisa, istrinya nggak bisa, padahal istrinya kudunya lebar. Ya sudah, saya kembalikan kepada Allah. Nggak tahu nanti 200 jutanya itu nanti di akhirat bentuknya kayak apa, wallahu a'lam. Ya. Saran saya, mumpung sampai punya rumah mentereng, punya mobil cukup banyak, punya ornamen mewah-mewah, jual salah satu untuk bayar menunaikan kewajiban. Tapi nggak bisa komunikasi, ya sudah diem aja. Susah komunikasi. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita ketakutan miskin, itu justru kekayaan tadi itu membebani kita. Kalau saya lihat yang membebani dia, hartanya itu malah membebani dia. Takut miskin. Cerita anaknya, saya itu Pak, mobil saya itu kalau ke bengkel sekian puluh juta. Ya iya, mobilmu Alphard, dalam hati saya. Alphard. 1 M lebih. Karena gaya hidupnya hedon. Tergantung teman-temannya. Makanya kan Rasul mengatakan, kalau lihat orang itu, lihat siapa temannya. Kalau temannya gaya hidupnya hedon, ya susah untuk
menunaikan kewajiban mereka itu tidak bakalan kepikir, yang penting kehidupannya itu yang dipenuhi. Ya, monggo silakan kalau ada yang disampaikan. Kalau nggak ada saya baca yang lain. An Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu an qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amir rajulin yuqatilu. Ya. Rasul ditanya sallallahu alaihi wasallam amir rajulin terhadap laki-laki saling membunuh, yuqatilu syuja'ah. Yuqatilu jamiyah wa yuqatilu riya'an ayyu dzalika fi sabilillah faqala sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullah yal ulya fa huwa fi sabilillah. Jadi seorang laki-laki yang saling membunuh karena himayah keinginan untuk menegakkan fi sabilillah ya. Kemudian Rasul mengatakan dia itu litakunul kalimatullah yal ulia bahwa mereka itu mulia karena dia bahwa fisabilillah dia melakukan jihad fisabilillah. Beda kalau saling membunuhnya karena ya bukan karena fisabilillah, maka dua-duanya ada di dalam neraka. Dalam hadis yang lain itu An Abi Bakr Nufail ibn Haris Al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza taqal muslimatin bisafihima fal qatil wal maqtul finnar. Ini beda lagi. Rasul mengatakan idza talaqal musliman ya, jika bertemu orang muslim dengan sama-sama bisa fihi sama-sama membawa pedang fal qatil wal muqatil orang yang membunuh dan terbunuh finnar. Jadi dua muslim itu bawa pedang kemudian saling membunuh. Rasul mengatakan fal qatil wal muqatil orang yang membunuh dan orang yang terbunuh sama-sama di neraka. Fakultu kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, hadza qatil fama balul muqtal. Kok orang yang membunuh, orang yang terbunuh kok sama dengan orang yang maktul, orang yang membunuh ya. Jadi yang membunuh itu kadang-kadang kok sama antara yang terbunuh dengan yang membunuh itu sama-sama di neraka. Qala innahu kana harisan ala qatl sahibi. Karena mereka keduanya ini saling membunuh daripada sahabatnya tadi. Karena kasarnya sahabat tanya, sing mati kok neraka gitu loh. Kok gak sing yang membunuh aja neraka. Rasul mengatakan sing mati itu juga ingin membunuh yang temannya, tapi karena kalah cepat ya akhirnya dia yang terbunuh. Makanya penjelasannya udzur syar'i seseorang muslim itu mengangkat pedang itu boleh ketika jihad fisabilillah. Jihad itu ada dua, ada defense sama offense. Defense itu bertahan, kemudian offense itu menyerang. Kalau di zaman sahabat, di zaman Nabi, di zaman tabi'in itu menyerang itu ada sebab. Beberapa sejarah menyebutkan sebab perang itu karena satu, ada kaum yang minta dimerdekakan. Misalnya Palestina ada dikuasai oleh Heraklius. Heraklius itu pimpinannya ada di Roma, ini kewalian, gubernuran menguasai Palestina. Kemudian penduduk Palestina itu kirim surat ke Umar minta tolong dibebaskan dari Raja Heraklius, maka offense menyerang dia.
datang untuk membebaskan rakyat Palestina dari cengkraman Heraklius. Luar itu. Palestina tanah Usria, bukan tanah Khorojiyah. Usria penggabungan karena dia tidak ditaklukkan, yang ditaklukkan itu penguasanya. Sehingga ketika Umar itu datang ke sana, kebiasaan orang-orang dulu kalau menang itu seolah-olah hartanya, kekayaannya, wanitanya itu menjadi pemilik dari si pemenang. Ketika mereka orang-orang Palestina itu ngasih kunci kepada Umar, Umar tanya, ngapain kasih ke saya? Ibadah Allah. Ngapain ke saya? Ibadah Allah. Hartamu, nyawamu, seluruh penduduk Palestina ini menjadi tanggung jawab khalifah dan seluruh kaum muslimin. Makanya Palestina itu ada Nasrani, Majusi, Yahudi yang asli tinggal di sana itu tidak boleh diusir dari tempat tinggalnya atau diintimidasi, harus dilindungi oleh seluruh kaum muslimin. Aslinya kayak gitu. Aslinya itu offense. Sebab yang pertama offense. Ada sebab yang berikutnya, ada kaum muslimin yang teraniaya. Misalnya ada wanita yang teraniaya di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin kirim surat kepada penguasa sana, bebaskan wanita itu, kalau enggak aku kirim pasukan, ujungnya ada di negaramu, ekornya masih ada di negara saya. Offense. Sebab terjadinya jihad salah satu, yang salah keduanya. Atau ada hamilud dakwah yang teraniaya, dakwah di sana kemudian diintimidasi, maka khalifah memberikan peringatan, kemudian terjadi perang. Itu offense, menyerang. Ada yang defense. Defense itu mempertahankan diri. Ada penjajahan masuk di negeri Nusantara, ngambilin harta, bunuhin, suruh kerja paksa, nggak dibayar, susah hidup, hartanya diambil, kehormatannya diambil. Itu jihad, resolusi jihad. Makanya ulama-ulama dulu, kalau nggak ada ulama yang fakih di dalamnya, itu nggak bakalan keluar resolusi jihad. Ya. Jihad, akhirnya seluruh kaum muslimin terpanggil karena ulama menjadi panutan. Ulama mengatakan jihad, perang. Kalau nggak perang, nggak merdeka. Ya. Itu defense. Ada lagi defense juga termasuk jihad. Misalnya ada rampok di rumah jenengan, mau mengambil harta jenengan, mau mengambil kehormatan istri dan anak, itu wajib dibela. Nanti Pak Ustadz, kayak kasusnya pembegal yang dibunuh sama yang dibegal. Ada pembegal, ini korban, ini pembegal, datang gede-gede, ini ngelawan, pembegalnya mati. Hari ini di penjara. Gimana ya? Karena negerinya negeri yang tidak berasaskan Islam, ya wajar. Tapi kalau dalam sudut pandang Islam, ada orang yang mau mengambil harta, mengambil kehormatan, menganiaya, kemudian kita bertahan, mempertahankan diri dengan pedang, dengan semampunya, kemudian kita mati syahid, bighairi hisab, menang di penjara Pak Ustadz. Ya iya, karena negaranya bukan negara Islam. Nanti negara Islamnya kayak NII. Bukan, itu penyimpangan ya. Itu penyimpangan. Ada penyimpangan. Monggo silakan kalau ada yang disampaikan. Terus bagaimana kalau sudah terbunuh sama-sama muslim, tidak ada kaitannya dengan syariat, kemudian saling membunuh, ya dikisos nanti. Monggo. Ya. Itu diikut dari Heraklius antara Romawi, mestinya yang kembali membahas adalah tentara Romawi. Tapi kenapa Yahudi yang malah Israel malah intimidasi Palestina? Nah, setelah perang dunia satu maksudnya ya. Maaf,
sebelum terjadinya perang dunia I. Khalifah terakhir itu Turki Utsmani. Ada di Turki, wilayahnya hampir 3/4 benua di dunia. Salah satunya Palestina. Theodor Herzl, bapak orang Yahudi itu bawa berkarung-karung emas datang ke Khalifah saat itu ingin membeli tanah Palestina untuk tempat tinggal seluruh orang Yahudi di dunia untuk datang hijrah ke tanah yang dijanjikan. Jadi Yahudi-Yahudi yang bertabaran yang diusiri oleh zamannya Nabi Musa alaihissalam itu kan mencar ke seluruh dunia kecuali yang ngetem di Palestina yang masih taat ngikutin ajarannya Nabi Musa alaihissalam. Itu kan sudah diusir. Nah itu ingin balik, bawa uang banyak beli tanah Palestina. Jawabannya Khalifah Utsman, Murad II, yang disebut dengan Murad II, mereka mengatakan bawa balik uangmu, ini tanah kami akan jaga yang sudah dijaga oleh leluhur-leluhur kami dan darah kaum muslimin, kami tetap akan jaga sampai titik darah penghabisan. Koma. Silakan ambil gratis nek saya meninggal. Katanya Murad II. Terjadi perang dunia I, perang dunia II, Khalifah hancur, mereka datang gratis nggak bayar. Dari seluruh dunia datang ngambilin tanah Palestina. Yahudi di sana ketemu sama Yahudi, jebret. Mereka tidak menganiaya orang Yahudi, yang dianiaya itu orang Muslim, orang Majusi, orang Nasrani yang diusirin, dirampok tanahnya. Kaum muslimin saat ini tidak punya khalifah, ya sudah tinggal melihat tok. Cuman hanya bisa menyeru kepada penguasa-penguasa Islam yang ada di negeri-negeri Islam, sampai punya tentara itu harusnya melindungi tanah Palestina. Tapi karena negeri-negeri ini sudah menjadi negeri bangsa-bangsa yang sudah dipecah-pecah oleh PBB, mereka akhirnya terikat perjanjian bilateral antar negara, nggak bisa langsung. Bisanya cuma membantu kesehatan, membantu makanan, ditembak sakit diobatin. Nggak punya rumah sakit dibangunkan rumah sakit. Padahal itu solusinya bukan itu. Solusinya kalau mereka nembak harus dibalas dengan tembak. Makanya tentara-tentara kaum muslimin itu nanti di yaumil mizan itu nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ente punya tembak, kok enggak belain saudaramu yang ada di Palestina? Kan beda negara. Wah, enak, malaikat tinggal ngampleng-pleng kayak gitu ya. Kok beda negara? Rasul mengatakan muslim akhul muslim itu kalau itu jasad. Tidak ada muslim Palestina, dimanapun muslim itu seperti satu tubuh. Oh, tidak bisa kita terikat dengan perjanjian PBB. Maksudnya kalau di hadapan Allah nanti yaumil mizan, tinggal Allah yang ngomong, kok gak kenal ya aku ya, kok nurutnya sama PBB. Itu karena tadi nasionalisme itu yang kemudian menyebabkan umat Islam terpecah-pecah, akhirnya perasaannya terpecah. Kita yang nggak bisa bantu juga karena kita bukan tentara. Doa sama duit, ngasih uang belanja ke sana. Katanya orang Palestina, aku nggak butuh duit, nggak butuh obat-obat, aku butuh tentara di sini. Aku sakit ditembaki, obati ya, datang lagi ke rumah ditembaki lagi saya. Makanya solusinya ya tentara harus datang ke sana. Saya punya teman itu jadi petugas PBB, salah satunya dinas ke sana. Saya tanya, apa yang dilakukan sama jenengan? Ya kita terikat dengan perjanjian PBB. Saya tanya, apa nurani sampai nggak terketuk
ketika ada saudara ini muslim, yang tanya ini muslim. Kalau saudara muslim itu di sana dianiaya, diperkosa, suaminya mati, rumahnya dirampok, nggak bisa makan, nggak bisa cari duit, ngais-ngais sampah untuk makan, apakah hati sampai nggak terketuk? Ya terketuk, Ustaz. Terus solusinya underground. Underground itu mereka menyelesaikan masalah tanpa diketahui sama komandannya. Kalau ketemu komandannya rame, dideportasi pulang nanti. Kalau sampai ketahuan BPP kena sanksi sama BPP. Keimanan mereka masih ada, cuma karena terikat dengan hukum internasional yaitu. Padahal hukum internasional itu rendah, lebih tinggi daripada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya gara-gara hukum internasional itu tadi, akhirnya kita juga ngaruh kemana-mana. Mau ke Mekah, mau melakukan haji, dulu sebelum ada Perang Dunia 1 dan 2 bisa jalan kaki itu. Yang dekat sama Mekah itu, dekat sama Saudi tinggal jalan kaki, nggak pakai tanya visa, paspor. Seperti punya duit, punya transport, naik sepeda ontel, naik onta bisa masuk. Sekarang nggak bisa, ada batas wilayah negara. Masuk, nah tunjukkan ngapain apa? Umroh ya umroh. Apa ini? Bisnis nggak boleh umroh. Apa? Bisnis nggak boleh haji. Visanya apa? Visa haji silakan masuk. Visa apa? Umroh silakan masuk. Visa dagang nggak boleh masuk. Aturan. Akhirnya rusak semua. Yaitu peraturan internasional. Nah memang makanya dulu PBB itu kan oleh presiden kita yang awal itu kan sangat ditentang. Karena ada aturan-aturan yang menyebabkan keterbatasan komunikasi antar negara, terikat dengan perjanjian. Wallahu a'lam. Jadi ceritanya gitu di Palestina. Yahudi yang diusir sama Nabi Musa itu kan mencetak ke mana-mana. Nah, mereka mau balik lagi karena jalan kita mereka Palestina tanah yang dijanjikan. Beli, tapi ditolak sama Murad II Khalifah saat itu yang masih berkuasa. Kemudian dikhianati sama Kemal Atatürk, dikhianatin, hanya Khalifah di penjara, diasingkan sampai akhirnya beliau meninggal. Sudah kekhilafahan runtuh, tidak ada pelindung. Kan Rasul mengatakan al-imamul junnah, imam itu seperti perisai. Makanya Murad II itu ya perisai. Kami akan melindungi tanah Palestina yang sudah dilumuri para syuhada, dan silakan ambil kalau saya sudah meninggal. Kalau perisainya sudah nggak ada, ya ambil gratis mereka. Sekarang gratis. Karena itu ya kita harus membangkitkan lagi bahwasanya itu syariat tanah Musriyah yang wajib kita bela. Di situ ada orang Muslim, ada ahlul zimmah. Dalam kacamata Islam, Palestina itu ada orang kafir non Muslim itu masuk ahlul zimmah. Ahlul zimmah itu sama seperti orang non Muslim yang ada di sekitar kita, itu ahlul zimmah. Nyawanya, hartanya, kehormatannya itu wajib dilindungi oleh kaum muslimin. Sebenarnya oleh khalifah. Tapi kalau khalifah itu kan kepemimpinan paling atas, turunannya termasuk kaum muslimin. Tanggung jawabnya khalifah itu sama dengan ditanggung oleh kaum muslimin. Kalau dia nggak mampu, kan nggak mungkin dia terjun ke RT rumah-rumah, kan kaum muslimin yang harus turun tangan mewakili khalifah. Harusnya kayak itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nilai jihad sama nilai membunuh, jihad membunuh dengan saling membunuh sesama kaum muslimin nggak ada alasan syar'i, ya beda. Satunya masuk surga, satunya masuk neraka. Jadi saling membunuh itu dua-duanya masuk neraka kalau nggak ada alasan syar'i.
Makanya kalau ada perang, ada maling sepeda motor ketangkep dipukul sampai dibunuh, sebenarnya nggak bolehnya membunuh, ada di neraka. Yang terbunuh bagaimana? Dia nggak niat membunuh, yaitu dosa malingnya dia nanti di hadapan Allah. Dosa malingnya dia nanti akan dihisab nanti di yaumil mizan. Kenapa terbunuh? Saya nyolong, ketangkep sama warga. Warga siapa yang membunuh? Ini. Dosanya yang maling tadi itu ditimpakan kepada si pembunuh. Sama seperti orang yang terbunuh karena dukun disantet, orang disantet, kemudian dia ikhtiar untuk cari obat dengan cara-cara syar'i, kemudian dia meninggal, maka dosanya dia ditumpahkan kepada yang nyantet, yang dukun tadi. Dukun siapa yang memerintahkan? Jadi orang yang mati dalam kondisi kena sihir itu asal dia sabar dan ikhtiar cari obat sesuai dengan syariat, itu bagian mati husnul khotimah. Gak usah khawatir ada orang nangis-nangis, bapak saya kena santet, ciri-cirinya udah kelihatan, sudah cari obat ini sudah, yang penting sabar sampean ibu, jangan sabar, sudah cari obat kemudian tetap menemui ajal, ya sudah, yang bikin sakit itu yang akan disanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kayak corona kemarin, kalau ada orang yang sengaja meniupkan penyakit, itu nanti dihisab oleh Allah. Jadi nggak usah khawatir. Banyaknya orang yang meninggal karena penyakit yang disengaja, kan ada penyakit yang disengaja, ada penyakit yang tidak disengaja. Diracun mati. Yang meracun itu akan nanggung dosanya yang diracun. Sayyidina Hasan meninggal diracun. Gak pusing, saudaranya Husain kan masih hidup, gak pusing beliau, karena ini dosanya saudaranya, cucu Nabi yang Hasan ini sudah ditanggung sama orang yang meracun. Sama seperti sahabat Umar, sahabat Utsman yang dibunuh, ditusuk punggungnya Sayyidina Umar, nggak pusing Umar, ya cari pembunuhnya tetap supaya dihisab, supaya disanksi. Kalau nggak ketemu ya nggak pusing, karena sudah ada ketentuannya. Dosanya Sayyidina Umar ditimpahkan kepada si penusuk tadi, nggak pusing. Makanya Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika diangkat menjadi khalifah, kemudian ada syarat harus menemukan pembunuh Utsman, pembunuh daripada Umar. Sayyidina Ali nggak pusing, karena itu bukan syarat untuk menjadi seorang khalifah. Kamu angkat menjadi khalifah, syaratnya temukan pembunuhnya Umar, temukan pembunuhnya Utsman. Karena Sayyidina Ali itu orang yang alim, orang yang faqih, itu bukan menjadi syarat. Tetap beliau menjalankan apa? Menjalankan tetap menjadi khalifah, tetap cari pembunuh walaupun tidak ketemu, ya belum ketemu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak sekalian, pertemuan ini kita akhiri. Mudah-mudahan Allah meridhai langkah kita dapat sakofa tentang ya sepertiga, 2/3 atau setengah yang tadi, atau kita dapat sakofa tentang orang yang hijrah tapi karena uzur sakit tetap niatnya hijrah, insya Allah dapat pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai langkah kita, menjadikan keturunan-keturunan kita menjadi orang yang saleh dan salehah, selamat dunia akhirat, rezekinya banyak, berkah, dan orang-orang kerabat kita yang dalam kondisi futur, mudah-mudahan Allah kasih taufik, kasih hidayah, kemudian menjadi orang-orang yang taat. Saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan dikasih istirahat yang nyaman, raudhah min riyadil jannah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.